Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas masih tentang perbandingan senilai ya. Hanya saja kita akan membahas lebih detail tentang perbandingan senilai, yaitu dua bangun yang sebangun. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Ini ada gambar A, ada gambar B. Nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada permasalahan. Kita baca ya. Pada hari Sabtu, SD Nusantara 1 akan mengadakan kegiatan bazar. Setiap kelas akan menjual makanan. Kegiatan akan dilakukan di halaman sekolah yang berbentuk persegi panjang. Siswa kelas 5 bertugas membuat denah tempat bazar. Udin bersama teman-temannya akan membuat denah. Denah dibuat agar sebanding dengan ukuran sebenarnya. Lebar denah yang akan dibuat adalah 15 cm. Berikut ini lapangannya. Berikut ini ukuran lapangannya. Oke, jadi Udin dan teman-temannya disuruh membuat denah. Denah itu adalah gambar yang akan dibuat nanti bentuknya seperti apa di tempat sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ada tabel. Ukuran panjang lapangan sebenarnya itu kalau diukur 40 meter panjangnya, lebarnya 30. Kalau pada denah jadinya ukurannya berapa? Untuk ini kita bisa sederhanakan dulu ukuran lapangan sebenarnya. Ini kan 40 perbandingannya ya, 40 per 30, 40 meter dan 30 meter. Kita sederhanakan, berarti di sini ada yang ini ya, ada 40 per 30. Kita sederhanakan ya, kita sederhanakan menjadi dibagi 10. Ini juga dibagi 10. Jadi sama dengan ini 4, ini juga 3. Nah, perbandingannya jadi 4 per 3. Untuk menentukan panjang denah, kan lebarnya udah ketemu 15 nih. Lebarnya udah ketemu 15. Berarti caranya adalah 4 per 3 kali 15. Nah, gini ya caranya. 4 kali 15 berapa? 15 kali 4. 5 kali 4 20, simpan 2 di sini. 1 kali 4 4 tambah 2 2 4 tambah 2 6 ya. 6. Jadi hasilnya adalah 60. 60 di sini 60 ya. 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 hasilnya berapa? 20. Ya, jadi 20 cm. Nah, ketemulah. Jadi panjang pada denah itu kalau kita lihat dari lapangan sebenarnya itu jadi 20 cm di sini ya. Nah, begitu cara menentukannya ya. Jadi ini sederhanakan dulu perbandingan sebenarnya 40 meter 30 meter, sederhanakan menjadi 4 per 3. Kemudian lihat yang sudah diketahuinya apa. Oh, lebar denah 15 cm, berarti dikalikan saja seperti ini bentuknya ya. 4 kali 15 dibagi 3. Sama seperti soal-soal yang selanjutnya untuk menentukan suatu denah itu ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada lukisan. Lukisan itu ada, kalau lukisan di dinding itu pasti ada premnya ya. Jadi ada lukisan, ada prem atau figura. Posisi lukisan tampak persis di tengah-tengah figura. Jarak setiap tepi figura sama. Apabila figura dan gambar dipisah, maka akan menjadi bangun dengan ukuran berbeda, namun gambar dan figura memiliki bentuk yang sama. Ini bentuk yang sama. Ya. Maksudnya gimana? Bentuknya sama, panjang lebarnya sama, tapi ukurannya berbeda ya. Ini pasti figura, kalau misalkan di foto kalian ya di rumah, ukuran figura ini pasti lebih besar daripada gambarnya ya. Lebih besar ya daripada gambarnya. Tapi bentuknya sama, mengikuti bentuk ukuran mengikuti bentuk fotonya. Ya, karena kalau misalkan figuranya berbeda dengan foto ya nanti tidak seperti frame ya, tidak seperti figura nanti. Nah, kita teruskan. Jadi dua bangun yang sebangun di sini. Yang ini nih, yang tadi ya, sama seperti yang kondisi barusan figura. Kita contoh ini adalah gambarnya, ini frame-nya ya, tapi ini kecil. Kita lihat saja. Ini panjangnya 4, ini lebarnya 2. Bangun, nah yang ini baca aja yang ini ya. Ukuran persegi panjang A, panjangnya 4, lebarnya 2. Ukuran persegi B, persegi panjang B, panjangnya 8 ya, lebarnya 4. Ini
bangun A dan bangun B memiliki bentuk yang sama, persegi panjang ya, tapi ukurannya berbeda. Nah, kita lihat kalau di tabel. Nah, lihat di tabel. Panjang A itu 4 yang ini ya. Lebarnya 2. Kemudian yang B 8, ini 4. Kalau kita perbandingannya, diubah perbandingannya sama ya, sebenarnya sama. Bisa kita lihat. Ini 4/2, ini 8/4. Nah, kita bagi ya. Kita bagi. Ini bagi, ini bagi. Ini bagi 4. Ini bagi 2 ya. Bagi 2, ini juga dibagi 2. Nah, ini bagi 4, ini juga dibagi 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sama hasilnya. Jadi kalaupun panjang dan lebarnya berbeda tapi bentuknya sama, maka perbandingannya akan sama ya. Nah, kita lihat di sini. Perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya sama. Persegi panjang A dan B disebut sebangun ya, sebangun. Walaupun ukurannya berbeda tapi bentuk sama disebutnya ada apa? Sebangun ya. Oke, kita lihat pernyataannya di sini. Dua bangun sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding ya. Jadi yang dikatakan sebangun itu bentuknya sama aja ya, bentuk sama, mau ukurannya berbeda tapi bentuknya sama disebutnya sebangun. Oke, kita teruskan. Bangun sebangun dengan ukuran yang lebih besar. Nah, kalau ini perbandingan ya, perbandingan. Nah, kita lihat. Gambarlah bangun yang sebangun dengan gambar berikut. Perbandingan bangun tersebut 1/3. Berarti di sini yang ini perbandingannya 1 ya. Yang ini perbandingannya 1. Nah, kita lihat panjangnya 4 cm di sini. Panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Nah, kita tentukan perbandingannya 1/3. Kita buat tabel seperti ini ya. Penyelesaian, buat tabel seperti ini. Bangun awal perbandingannya 1 kan? Perbandingannya 1 yang ini. Nah, bangun baru perbandingannya 3. Kita udah ketahui panjang awalnya itu 4, lebarnya 3. Jadi gampang. 3 kalau mau menentukan panjang yang baru, yang di atas adalah perbandingan yang baru berapa? 3. Berarti 3 ya, 3 dikali 4 dikali di sini dikali 4 12. 12 bagi 1 12. Jadi perbandingan yang baru itu adalah 12 cm dari 4 ini ya. Nah, selanjutnya lebar. Kalau untuk menentukan lebar, ini kan 3 panjang lebarnya. Perbandingan yang barunya 3. 3 juga, berarti kalikan saja langsung. 3 kali 3 9. 9 bagi 1 tetap 9. Jadi perbandingan bangun yang baru itu adalah 9. Nah, ini yang perbandingan 3 ya, 1/3. Ini yang 1, ini yang 3. Dengan demikian bangun jadi sebagai berikut. Ini panjangnya jadi 12 cm ya, lebarnya jadi 9 cm. Bisa dipahami ya. Untuk menentukan perbandingan atau gambar baru. Nah, kalau gambar baru kamu harus lihat perbandingannya berapa, yang ditentukannya berapa di sini. Nah, berarti yang ditaruhnya yang di atas tuh yang ini. Ya. Yang di atas tuh yang pertama tuh yang ini, yang perbandingannya yang ini, yang ditaruh yang di atas itu. Tuh yang di bawah juga di atas. Kan ini 4, yang 4 itu di sini ya, di kalinya. Oke ya, bisa dipahami. Kita teruskan. Nah, di sini ada perhatikan gambar berikut, carilah bangun yang sebangun, kerjakan di buku tulismu. Nah, seperti yang telah kita tadi pelajari sebelumnya, kita lihat di sini bentuknya yang sama dengan ukurannya. Kalau misalkan kita perbandingkan ya. Nah, contoh Bapak lihat di sini. Ini yang ini nih, yang B 1, lebarnya panjangnya 3. Berarti kalau misalkan kita lihat yang sama ini yang mana? Yang ini dengan A sama enggak? Beda ya. Ini kan kalau misalkan B dengan tidak sama. Berarti yang sama ini kita lihat lagi yang D. Nah, 3 kali 3 tambah 3 6. 1 tambah 1 2. Oh iya betul. Berarti B sama dengan D gitu ya. Kita lihat lagi contohnya. Ada yang gampang ini ya.
Ini 4 nih, ini 4, ini 4, ini 4. Cari yang angkanya sama tapi nilainya sama tapi angkanya berbeda. Yang mana? Nah, ini 3, 3, 3. Berarti sebangun ini. Berarti ini H dengan J. Berarti H sama dengan J. Ya, gitu ya. Tulis di buku tulis seperti ini, gitu aja. Gampang, simpel. Kamu lihat yang lain lagi, mana bangun sebangun yang sama. Kita teruskan. Nah, di sini ada soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran yang lebih besar. Perbandingan ukuran awal dan ukuran baru 1/10. Ya, 1/10. Kalau tadi 1/3, ini 1/10. Jadi nanti yang di atasnya 10. Misalkan ini kan ini yang nomor 1 ya. Bapak kasih gini aja gambaran kecil dulu. Panjangnya ini P-nya 3, lebarnya 2. Berarti di sini kamu tentukan ini perbandingan awal ya. Ini perbandingan awalnya 1, perbandingan yang barunya 10. Berarti kamu di sini tulis caranya 10 ya, 10 per 1 dikali 3. Nah, gitu ya. Nanti hasilnya berapa? Kamu tentukan. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Hanya 2 soal saja. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai dengan caranya ya seperti yang ini nih. Seperti yang ini caranya seperti ini ditulisnya. Nanti tulis di buku tulis, fotokan kalau sudah selesai, kirim ke WA Bapak ya. Itu saja, semoga dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.